Puji Tuhan, salam Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Merupakan sukacita bagi kita semua kembali ada di rumah Tuhan pada saat ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu hingga kami pada saat ini dengan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan dapat memberkati kami semua. Teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 33 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kita membaca pada ayat yang ketiga dan yang ke-6 saja. Yeremia 33 ayat 1 sampai yang ke-13, kita baca ayat yang ketiga dan yang ke-6. Firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat 3 dan yang ke-6 yang kita baca, kita berikan tema dimurnikan untuk mengalami pemulihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yerusalem dan Yehuda pada saat itu, mereka sedang mengalami, ketika mereka pada saat itu di dalam pembuangan, Yeremia sendiri sedang di dalam tahanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang umat Tuhan mengalami pemulihan adalah sebab mereka melakukan kesalahan dan dosa, juga pemberontakan terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, mereka perlu dimurnikan oleh Allah. Mereka perlu mengalami pemulihan dari kesalahan mereka, dari dosa mereka, dari pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Pada saat itu Yerusalem dan Yehuda menjadi reruntuhan dan puing-puing akibat pertempuran, sebab murka Allah atas Yerusalem dan Yehuda pada ayat yang keempat dan yang kelima. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena kejahatan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah alasan kenapa mereka harus dimurnikan, kenapa mereka harus mengalami pemulihan. Karena kehancuran yang terjadi di Yerusalem, di Yehuda pada saat itu karena pertempuran. Mereka sedang dalam tawanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, oleh sebab itu dimurnikan untuk mengalami pemulihan. Pemulihan itu sendiri adalah inisiatif dari Allah. Di sana dikatakan pada ayat yang ketiga, inilah yang dikatakan inisiatif dari Tuhan. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berserulah. Tuhan katakan, Tuhan perintahkan kepada Yerusalem dan Yehuda, berserulah.
kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah inisiatif Tuhan ketika mereka sedang dalam keterpurukan, ketika mereka Yerusalem dan Yehuda di dalam kesesakan. Dia menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Yeremia untuk mereka berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka, di dalam keterpurukan mereka, di dalam kehancuran kota itu yang terjadi karena serangan musuh, karena pertempuran dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Kasdim salah satunya. Di sana dikatakan tadi saudara dikasih oleh Tuhan pada ayat yang keempat dan kelima. Oleh sebab itu inilah inisiatif Allah. Bangkitlah dari keterpurukan kalian, Tuhan ingin mengatakan kepada mereka, supaya kalian mengalami pemulihan. Pemulihan itu terjadi jika kalian berseru, jika kalian datang kepadaku dengan kerendahan hati. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ketiga, inilah inisiatif Allah kepada Yerusalem dan Yehuda pada saat itu yang sedang mengalami keterpurukan. Jadi di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yerusalem dan Yehuda tidak hanya mengalami keterpurukan, kota benteng mereka hancur, istana Raja Yehuda di sana dikatakan hancur menjadi puing-puing. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka mengalami keterpurukan rohani juga. Karena mereka melakukan kesalahan dan dosa dan memberontak terhadap Allah. Dan mereka juga ini mengalami keterpurukan rohani juga. Oleh sebab itu Tuhan katakan kepada Yerusalem dan Yehuda untuk bangkit kembali dengan datang kepada Tuhan, meminta pengampunan. Berserulah kepadaku, Tuhan katakan. Inisiatif Tuhan menyampaikan melalui Nabi Yeremia untuk Yerusalem dan Yehuda ini datang kepada Tuhan, meminta pertolongan. Sumber pertolongan yaitu Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah alasan latar belakang mengapa Yerusalem dan Yehuda harus dipulihkan, karena mereka sudah bersalah, berdosa dan memberontak terhadap Allah. Jadi yang pertama dimurnikan untuk mengalami pemulihan adalah Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk Yerusalem dan Yehuda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini terjadi untuk mewujudkan janji kekal Allah kepada umatnya Yerusalem dan Yehuda di dalam Yeremia 33 ayat 1 sampai yang ke-13. Ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yeremia 29, janji kekal Allah itu kepada umatnya, untuk mewujudkan janji kekal Allah itu kepada umatnya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi Yerusalem, bagi Yehuda, bagi umat pilihannya, umat yang dikasihinya, termasuk kita semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, supaya kita memiliki kesejahteraan di dalam hidup kita, di dalam Allah sebagai sumber kekuatan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kekuasaan, kesetiaan Allah menjamin bahwa Ia akan menggenapi janjinya, akan menggenapi firman-Nya bagi umatnya, bahwa Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan di dalam Dia, memberikan kita, menjamin kita kesejahteraan, masa depan yang baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah ingin mengembalikan umatnya pada keadaan mereka yang semula. Bagaimana keadaan mereka yang semula? Kita baca di dalam ayat yang ke-7. Tuhan ingin mengembalikan keadaan umatnya. Ayat yang ke-7, aku di sana Tuhan akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu, seperti sebelum mereka di dalam tawanan, sebelum mereka mengalami keruntuhan akibat pertempuran, akibat kekalahan, akibat pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Tuhan katakan ayat yang ke-7, Tuhan sendiri kembali di sini ingin memiliki inisiatif kepada umatnya, mengembalikan keadaan mereka yang pada saat itu mengalami kejayaan,
di dalam pemerintahan kerajaan Israel pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah kerinduan isi hati Tuhan. Ingin umatnya dimurnikan. Ingin umatnya mengalami pemulihan. Ingin umatnya bangkit kembali. Mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seperti apa keadaan umat Allah yang semula? Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7, ingin mengembalikan keadaan umatnya seperti semula. Seperti apa keadaan umat Israel, umat Yerusalem dan Yehuda ini, keadaan mereka semula? Kita baca ayat yang ke-6. Di sana mengatakan, inilah keadaan mereka semula. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Inilah keadaan Israel sebelum mereka memberontak terhadap Tuhan. Keadaan mereka, kesehatan mereka di sana dikatakan dijamin oleh Tuhan. Kesejahteraan mereka, keamanan yang berlimpah-limpah, itulah keadaan Israel semula. Karena dalam penjagaan dan pengawasan Tuhan. Tetapi ketika mereka memberontak terhadap Allah, ketika memberontak terhadap Tuhan, mereka melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan, sehingga terjadi keterpurukan secara jasmani dan rohani. Kota benteng mereka yang teguh tadi menjadi puing-puing karena peperangan. Kerohanian mereka juga mengalami keterpurukan karena dosa dan pelanggaran, pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ingin mengembalikan keadaan umatnya seperti semula, yang mengalami kesejahteraan. Karena mereka dijamin oleh Tuhan, keamanan mereka dijamin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimurnikan untuk mengalami pemulihan bangsa Israel, Yerusalem, dan Yehuda. Yang pertama adalah tadi, inisiatif dari Allah sendiri memanggil umatnya untuk datang kepada Dia. Yang kedua, dimurnikan untuk mengalami pemulihan. Allah meniadakan efek dosa yang menjerat umat Allah pada masa itu. Kita baca ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku, firman Tuhan. Di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman di dalam ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka. Jika Tuhan sudah mentahirkan umatnya dari dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan, dari pemberontakan mereka, maka tidak ada lagi efek dosa itu. Kalau Tuhan yang memberikan pengampunan kepada umat Allah, umat yang dikasihinya, umat Israel, Yerusalem, dan Yehuda di sana dikatakan, mentahirkan mereka dari semua apa yang mereka lakukan sebelum mereka mengalami pemulihan untuk dimurnikan. Tuhan sendiri yang mentahirkan, menjamin mereka sehingga tidak ada lagi efek dosa yang terjadi atas kehidupan umatnya, atas murka Allah yang terjadi dalam kehidupan Israel, Yerusalem, dan Yehuda pada saat itu. Karena Allah sendiri yang bertindak, karena Allah sendiri yang melakukannya kepada umatnya pada saat itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mentahirkan mereka dari kesalahan mereka. Mengampuni, mentahirkan, mengampuni segala dosa dan pelanggaran mereka yang mereka lakukan. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan katakan, inisiatif Allah, dan Dia meniadakan efek dosa yang menimpa umatnya sehingga terjadi murka Allah atas kehidupan mereka, atas kehidupan umat Israel, Yerusalem dan Yehuda ini. Hasil dari pemulihan Allah itu sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, hasil dari pemulihan Allah atas umatnya, Yerusalem dan Yehuda, menjadi ternama, terpuji dan terhormat di depan segala bangsa
yang memusuhi mereka, yang menghancurkan mereka pada saat itu, sehingga mereka menjadi puing-puing, sehingga mereka terpuruk. Tetapi karena pemulihan Allah, mereka datang berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan, kalau engkau berseru kepadaku, maka terjadi pemulihan besar atas Israel, atas Yerusalem, atas Yehuda, sehingga mereka menjadi terpuji dan ternama karena nama Allah yang kita tinggikan, yang kita agungkan, melampaui segala batas kekuasaan manusia, sanggup untuk memberikan pertolongan kepada umatnya ketika mereka berseru kepada Dia, ketika mereka datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati mereka, sehingga mereka menjadi terpuji, terhormat di depan segala bangsa yang memusuhi, yang menghancurkan Yerusalem dan Yehuda. Pada saat itu, kita baca ayat yang ke-9, di sana dikatakan, dan kota ini menunjuk kepada Yerusalem dan Yehuda menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku, bagi Tuhan, di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Segala kebajikan dan segala kesejahteraan terjadi di umat Allah, di Israel, Yerusalem, dan Yehuda pada saat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan Allah sendiri yang bertindak untuk melakukan pemulihan besar terjadi, sehingga mereka menjadi ternama dan terpuji, terhormat. Kesejahteraan mereka dikembalikan seperti ayat yang ke-6 tadi. Kesejahteraan umat Allah dikembalikan Allah. Jadi tidak ada efek dan dampak dosa yang menimpa mereka sehingga murka Allah terjadi. Dibuang dari kehidupan, dilenyapkan karena mereka sudah mengalami pemurnian, pentahiran dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan di antara umatnya, di tengah bangsa-bangsa di bumi. Pada ayat yang ke-9. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya, hasil dari pemulihan Allah itu, pujian dan syukur umat Tuhan terdengar kembali di rumah Tuhan, yang tadi termasuk rumah Tuhan, kota benteng yang teguh yang dibangun mereka pada saat itu. Tembok-tembok yang dibangun oleh mereka runtuh menjadi puing-puing, hancur semua karena pertempuran dan peperangan yang terjadi pada saat itu, karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Tetapi ayat yang ke-11 mengatakan ada pujian dan syukur umat Allah terdengar kembali di rumah Tuhan. Ayat yang ke-11 kita baca di sana, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, di sana dikatakan, sebab Tuhan yang memulihkan keadaan negeri itu, Israel, Yerusalem, dan Yehuda. Firman Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia, mereka mengalami pemulihan, sehingga terjadilah mereka menjadi ternama karena nama Tuhan yang ajaib. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kota benteng yang teguh, kekuasaan dan kebesaran Tuhan atas umatnya Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, marilah kita semua sebagai umat Allah berseru datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan hingga pada saat ini bagi kita semua, seperti yang terjadi di Israel, Yerusalem, dan Yehuda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya, hasil dari pemulihan Allah itu, umat Tuhan, Israel, Yerusalem, dan Yehuda mengalami kebangkitan. Ekonomi mereka
dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita tahu yang namanya peperangan, pasti ekonomi juga akan berantakan. Tetapi karena tangan Tuhan yang kuat, menyertai umatnya, menopang segenap kehidupan umatnya, sehingga terjadi pemulihan besar. Ekonomi mereka juga dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan. Ayat 12 dan 13 kita baca, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beginilah firman Tuhan, semesta alam di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan kota-kota Yehuda. Kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ekonomi umat Tuhan dipulihkan. Ayat 12 sampai yang ke-13. Beginilah firman Tuhan, semesta alam di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda. Kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pemulihan yang terjadi atas umat Allah, atas Israel, atas Yerusalem dan Yehuda. Luar biasa kedahsyatan Tuhan bagi umatnya, bahwasanya kasih setianya di dalam ayat yang ke-11 tadi, bahwa kasih setianya dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia menjamin masa depan umatnya dengan gemilang. Dia kembalikan keadaan umatnya seperti dahulu. Firman Tuhan katakan, kesejahteraan umat, kesehatan umatnya, keterpurukan secara jasmani, keterpurukan secara rohani, kerohanian mereka pulih lagi. Di dalam ayat yang ke-11 mereka bersyukur, mempersembahkan korban syukur mereka di rumah Tuhan. Inilah cara Tuhan untuk menolong umatnya dari keterpurukan. Dia kembali mengangkat umatnya untuk mengalami kedahsyatan Tuhan yang terjadi atas kehidupan umatnya, atas kehidupan kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan menyendengkan telinganya jika kita berseru kepada Dia. Seperti ayat yang ketiga dikatakan tadi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah ini saudara, ketika mereka sedang mengalami keterpurukan, Tuhan mengembalikan bukan dengan konsep manusia, tetapi dengan konsep Allah. Mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Allah membenarkan umatnya, umat pilihannya yang berseru siang dan malam. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mengalami pemulihan, pemurnian daripada Tuhan, kita datang kepada Dia, membuat pengakuan, kita berseru kepada Tuhan, maka terjadi pemulihan besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Alamilah Tuhan, datanglah kepada Dia, maka akan terjadi pemulihan besar. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Engkau sudah membuka hati kami, Engkau sudah menjamah kami, Engkau mengurapi hamba-Mu sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang ajaib, firman Tuhan yang heran. Nama-Mu besar, Nama-Mu masyhur, Nama-Mu diagungkan di seluruh bumi. Bangsa Israel, terkhusus Yehuda, Yerusalem, dan di tanah Negeb dan sekitarnya mengalami pemulihan dari Tuhan. Jika di dalam umat kami, di dalam gereja kami mengalami keterpurukan, kami melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, kami datang minta pengampunan Tuhan, maka akan terjadi pemulihan karena Tuhan yang memurnikan, karena Tuhan yang mentahirkan kami semua. Terpujilah nama Tuhan yang ajaib. Maka kami akan mengalami kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada pujian syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami tidak melupakan Tuhan, tetapi selalu melibatkan Tuhan, berseru kepada Tuhan apapun kondisi keadaan kami pada saat ini. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menjamin masa depan umatnya, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gemilang di dalam Dia. Karena Dia menopang seluruh kehidupan umat, karena Dia memelihara segenap kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah, terpujilah nama Tuhan yang kami muliakan pada saat ini. Engkau memberkati jemaat ini, memberkati jemaat GBT El Shaddai dalam setiap doa, dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan menyendengkan telinga-Mu atas doa kami, atas seruan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan mengasihi jemaat ini dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan pulihkan janji firman-Mu, janji firman Tuhan yang kekal. Engkau genapi dalam kehidupan jemaat ini Bapa. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah. Biarlah kehidupan kami, hari-hari kami serahkan kepada Tuhan, dan kami tahu tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang seluruh kehidupan jemaat-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, jemaat umum, semua dalam penyertaan Tuhan, karena Tuhan menopang segenap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan pada saat ini. Memberkati bangsa kami, pemerintahan kami, kota kami Palangkaraya, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, semua disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan,
berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami semua. Ketika kami masuk di rumah Tuhan, kami diberkati dalam ibadah ini. Pulang sudah membawa berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah. In doa kami Bapa, kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.